Zulfan Lindan, seorang mantan dari Partai Nasdem, di dalam beberapa waktu yang lalu dia sempat melontarkan sebuah pernyataan atau sebuah usulan yang sungguh kalau kita nilai mungkin agak mengagetkan kita semua. Di dalam sebuah diskusi yang bertajuk potensi retak koalisi setelah ikat janji. Sobat-sobatku semuanya, di dalam diskusi tersebut dia melontarkan sebuah isu bahwa dia siap untuk menjadi ketua relawan Megawati 2024. Jadi dia mengusulkan Megawati untuk menjadi capres dan diharapkan menjadi presiden kembali tahun 2024. Sobat-sobatku semuanya, usulan ini dia katakan karena menurutnya ada kebuntuan saat ini. Ada kebuntuan dan seperti seolah-olah jalan yang mentok untuk capres cawapres. Sobat, dia sempat mengatakan Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar, Anies, dan yang lain-lainnya sepertinya tidak maju-maju atau berhenti di tempat. Sebetulnya kebuntuan-kebuntuan ini hanyalah, menurut saya, ini hanya pandangan pribadi saja bagi dia. Karena kita melihat semua bahwa baik Ganjar maupun Prabowo sudah ada yang mengusulkan untuk menjadi capres dan diharapkan menjadi presiden tahun 2024. Ganjar jelas diusulkan dari rakyat bawah, dari rakyat jelata yang saat ini memang mengharapkan adanya seorang pengganti dari Bapak Presiden Joko Widodo yang diharapkan bisa meneruskan program-program pembangunan yang menuju kepada kesejahteraan rakyat dan yang menuju kepada Indonesia maju. Sobat-sobatku semuanya, untuk Prabowo juga diusulkan oleh partainya sendiri, Gerindra. Masih ada lagi Erlangga Hartarto atau masih ada lagi yang lainnya, Erick Thohir. Ya, sobat, sebetulnya tidak ada yang buntu di sini. Ada lagi satu calon yang sudah mencapreskan. Saat ini sudah menjadi capres, padahal sebetulnya belum. Karena apa? Karena yang mencapreskan dia pun juga belum tahu pasti sampai dengan hari ini. Beliau adalah Anies Rashid Baswedan yang selama ini selalu booming namanya. Kenapa? Dia dicapreskan dan mungkinlah kebuntuan itu ada di tempat ini sebetulnya. Kebuntuan kita tahu bahwa dia akan dicapreskan oleh 3 partai yang saat ini katanya berkoalisi dan membentuk namanya koalisi perubahan. Entah apalagi yang mau dirubah. Kita sama-sama juga tidak tahu apalagi yang mau dirubah. Nah, inilah yang mungkin sebetulnya siapa tahu arah dari perkataan dari Zulfan Lindan itu ke arah ke sini. Karena memang mereka lagi buntu ini. Mereka lagi bingung ini. Sampai dengan hari ini mereka belum berani mencapreskan, belum berani deklarasi ini. Mungkin ke sini. Nah, sobat, kita singkirkan dulu soal capres dan cawapres yang buntu ini. Sobat-sobatku semuanya, pada saat dia mengungkapkan tersebut, di situ ada seorang politisi senior juga, yaitu Pandana Baban. Dia adalah orang yang senior di PDI. Dan sobat, dia pun mengakui bahwa dia pernah secara pribadi bertanya kepada sang yang dicapreskan oleh Zulfan Lindan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Saat itu dia menanyakan apakah Ibu akan bersedia untuk menjadi capres atau mungkin presiden. Dan dengan gamblang Bu Mega menjawab bahwa dia sudah tidak bersedia lagi, dengan berbagai macam, dengan alasan ya mungkin salah satu alasannya mungkin adalah usia, karena kita sudah melihat juga bahwa Ibu memang sepantasnya menjadi simbol dari PDI yang luar biasa, menjadi simbol yang bisa mengakurkan seluruh PDI, seluruh kader rakyat untuk dalam satu gerbong. Dan Bu Megawati pun mengakui bahwa dia sudah lelah karena sudah 3 kali capres ya. Nah, sobat-sobatku semuanya, dari sini kita bisa melihat sebetulnya apakah Zulfan tidak mengetahui hal ini, atau nah ini yang menjadi pertanyaan. Sebetulnya kemana? Apa yang akan diberitakan dan apa yang akan diwacanakan, yang akan dimunculkan oleh seorang Zulfan Lindan?
Pandana Bapan mengatakan bahwa usulan itu bagus, itu sebagai sebuah variasi atau sebuah klimaks, anti klimaks. Nah, sobat, ini kata-kata di sini yang menggatalkan saya ini, sobat-sobatku semuanya. Anti klimaks, klimaksnya seperti apa? Kita tahu bahwa Zulfan Lindan pernah menjadi anggota DPR RI dari fraksi PDIP pada tahun 2004 kalau nggak salah ya. Dia menjadi anggota di Komisi 9. Nah, kemudian setelah itu pada tahun 2014 sampai dengan 2019 kalau tidak salah, dia pun menjadi anggota DPR RI lagi, tetapi dari Partai Nasdem. Jadi pada saat tahun 99 sampai dengan 2004 dia dari Partai PDI Perjuangan. Nah, kemudian dia lepas, akhirnya dia bergabung dengan Nasdem, dan pada tahun 2014 hingga 2019 kembali dia ada di Komisi 6 dari Partai Nasdem. Nah, sobat-sobatku semuanya, mungkinkah yang dikatakan klimaks oleh Pandana Bapan di sini? Kita semua tidak tahu. Tapi yang pasti, mari coba kita urai sedikit demi sedikit. Apakah anti klimaks tersebut? Kekecewaan, mungkin itu bisa berarti kekecewaan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa mulai pada tahun-tahun kemarin, pelan-pelan Zulfan Lindan mulai dicopotin jabatannya. Dia pernah menjabat, sebelum dicopot ini, dia pernah menjadi ketua pemenangan pemilu untuk Dapil Sumatera I, yaitu yang membawai Aceh dan Sumatera Utara. Dia dilepas dari jabatannya, dia dinonaktifkan di situ, bahkan dia diberikan surat resmi dinonaktifkan. Dan baru-baru ini, bulan-bulan kemarin, dia pun kembali dilepas jabatannya sebagai seorang komisaris independen, wakil komisaris utama di PT Persero Jasa Marga. Sobat-sobatku semuanya, mungkin fenomena-fenomena yang seperti ini bagi orang yang berpolitik atau bagi masyarakat yang memandang itu adalah sebagai sebuah ontran-ontran, ya, itu hal yang biasa. Tapi coba mari kita lihat lagi, kenapa Zulfan Lindan harus dilepas dari Partai Nasdem, harus dinonaktifkan Partai Nasdem. Ternyata, sobat-sobatku semuanya, kita masih ingat semua ada sebuah kata-kata yang saat ini tersemat kepada seorang capres, lebih tepat bacapres, bakal calon presiden. Masih bakal, ibarat telur, dia itu baru setitik aja jadi bakal, belum jadi capres, masih setitik, bakal masih benih. Nah, ternyata dia pernah melemparkan kata-kata ini kepada seorang bakal yang walaupun sekarang merasa dirinya capres sebagai calon ya, dia pernah melontarkan bahwa Jokowi itu adalah ibaratnya sebuah tesis. Maka pasti ada antinya yang disebut antitesis atau antitesa. Dan itu yang cocok disebut sebagai antitesa Jokowi adalah Anies Baswedan. Nah, sobat-sobatku semuanya, dari pernyataan inilah Zulfan Lindan dikatakan bahwa apa yang dia sebutkan, apa yang dia ucapkan itu ternyata membuat citra Partai Nasdem turun, membuat kontraproduktif terhadap partai ini, yang dimana kita tahu bahwa Nasdem sejak awal mula sebelum yang lainnya belum apa-apa, dia tiba-tiba sudah bleng Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem. Nah, dikatakan di situ bahwa Om Paloh marah besar, sehingga keluarlah sebuah surat yang menyatakan dia dinonaktifkan dari Partai Nasdem. Ternyata sobat-sobatku semuanya, ada yang lucu lagi nih di sini. Zulfan Lindan mengakui
bahwa sebetulnya sejak dia tahun 2020 dia itu sudah mundur dari Partai Nasdem. Dia sudah melepaskan jabatan sebagai Partai Nasdem, sebagai ketua DPP di Partai Nasdem. Tetapi kenapa pada surat ini setelah 2 tahun kok dia dinonaktifkan? Nah, ini letaknya yang ya begitulah. Mereka-mereka yang selama ini antitesa ini ya seperti ini. Jadi Zulfan mengaku bahwa dia sudah mundur pada saat dia menerima jabatan dari Menteri BUMN sebagai Wakil Komisaris Utama di Jasa Marga. Dia sudah mundur dan sudah ditandatangani surat pengunduran dirinya, sudah diserahkan ke Nasdem. Kenapa kok sekarang dicopot, dinonaktifkan? Lah ini yang aneh. Ini sesuatu yang lucu. Orang sudah mundur, sudah pamit, sudah keluar, dinonaktifkan. Ibaratnya kalau mau berkata secara kasar, dipecat. Nah, sobat-sobatku semuanya, karena hal inilah kita patut menduga Kita patut menduga bahwa apa sih maksud dari Zulfan yang mengatakan bahwa Megawati Capres tahun 2024 dan saya siap menjadi ketua relawannya. Sobat-sobatku semuanya, ada beberapa pertanyaan yang mengulik ya. Ya, kita tahu bahwa pada saat melontarkan itu adalah that is his opinion. Itu opininya pribadi. Opininya dia. Pernyataannya dia sah-sah saja, nggak masalah. Cuman seperti tadi di awal bahwa sebetulnya Mega sudah nggak mau. Masa dia nggak ngerti sebagai seorang politisi senior duduk sebagai ketua DPP lagi di Partai Nasdem? Masa dia nggak ngerti? Kalau toh nggak ngerti juga, ini sebuah isu nasional sebetulnya. Megawati nggak mau lagi itu. Jadi agak aneh juga. Jadi pertanyaan yang gatal sekali di dalam diri benak masyarakat, mungkin juga ada sebagian yang mempertanyakan, kenapa kok dia melontarkan hal seperti itu? Sobat-sobatku semuanya, kalau pernyataan dia adalah sesuatu yang tulus mencalonkan Megawati, bagus, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Indonesia adalah negara demokrasi yang menerapkan bahwa semua rakyatnya bebas mencalonkan dan dicalonkan, nggak masalah. Apalagi Megawati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, tentu memiliki porsi yang mampu mencalonkan kadernya, apalagi sebagai kader terbaik karena Mega adalah simbol dari PDIP. Jadi itu adalah hal yang wajar kalau memang tulus. Pertanyaan selanjutnya, seperti tadi, anti klimaks ini loh, anti klimaks ini apakah ada sesuatu di balik dia mencalonkan itu? Siapa tahu, ya siapa yang bisa menduga? Semuanya kembali kepada hati nurani dan kembali kepada rakyat Indonesia. Siapakah yang pantas menjadi presiden pada tahun 2024 nantinya? Siapakah yang bisa dicalonkan menjadi capres pada waktunya nanti? Ganjar sudah pasti, dari rakyat sudah mendorong semuanya. Tinggal PDIP, tempat beliau bernaung sebagai kader bangsa. Prabowo juga ada. Pertanyaannya adalah Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar akan diputuskan nanti. Jadi tidak ada yang perlu dibingungkan, tidak ada yang perlu dikatakan buntu, enggak. Ada Erick Thohir, ada Erlangga Hartarto, semuanya bisa capres dan cawapres, bukan baca pres. Sobat, kita tunggu perjalanan politik bangsa kita supaya kedepannya membawa kita semakin maju. Indonesia akan menjadi sebuah negara superpower di dunia. Salam Opidantos.